Hujan awal tahun menjadi pertanda mulainya musim tanam di wilayah Rempe. Hampir seluruh masyarakat Sasak di desa ini sibuk menggarap sawah mereka. Itu ada satu. Akhirnya dapat seke. Masyarakat Sasak biasanya saat musim tanam itu membajak sawah sekaligus mencari belut. Nah, biasanya belut ini itu muncul saat tanahnya itu diolah atau dibajak. Nah, saya akan cari nih belut sawahnya bersama teman-teman. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Lokasi tanah yang subur seperti ini merupakan habitat ideal untuk belut sawah. Tanah yang terbalik setelah dibajak membuat belut-belut keluar dari lubangnya. Saya harus jeli melihat pergerakan belut di antara lumpur sawah yang berwarna coklat. Mana? Oi! Mana? Dapat seke? Waduh! Ayo! Itu! Hati-hati! Bisa! Awas! Dapat? Wah! Dapat satu! Untuk nangkap belut ini tuh lumayan sulit karena badannya itu licin sekali. Jadi kita harus kuat nih megangnya. Dapat? Ya. Wih, hebat. Licin banget. Bentuk tubuh belut menyerupai ular. Namun ternyata hewan ini masuk ke dalam keluarga ikan. Selain bentuk tubuh, perbedaan yang paling mencolok lainnya adalah belut tidak memiliki sirip dan sisik seperti ikan. Yang lagi satu ada nggak? Hilang, lagi satu hilang. Wah, walaupun sekecil ini itu lincah banget ini belutnya. Badannya tuh licin. Seluruh tubuh belut dibungkus lendir licin yang berfungsi sebagai alat pertahanan diri sehingga sulit untuk ditangkap. Selain lendir, belut juga dibekali alat pernapasan tambahan berupa kulit tipis berlendir di dalam mulutnya. Alat pernapasan ini memungkinkan belut bisa beradaptasi di lokasi yang minim oksigen, seperti di dalam lumpur. Jadi belut sawah ini, dia itu lebih kecil ukurannya dan warnanya lebih gelap. Belut sawah mempunyai ukuran yang lebih kecil dibanding belut air atau budidaya. Ukuran paling besar hanya sebatas jari kelingking orang dewasa. Untuk menangkap belutnya ini ternyata ada caranya ya Kak Zan ya? Ya. Ternyata caranya dijepit. Kalau dia pegang kayak gini itu dia bisa lepas. Bisa lari dia. Masyarakat Sasak mempunyai cara tersendiri saat menangkap belut. Mereka menjepit badan belut di sela-sela jari, sehingga belut menjadi terkunci dan mudah untuk dipegang. Ada caranya ya untuk pegang belut. Ini dia belut yang paling besar kita dapat. Woo! Kak Indah ada dapat. Aktivitas pencarian belut di sawah yang sudah dibajak seperti ini secara tidak langsung juga membantu petani untuk menggemburkan sawahnya sebelum ditanam. Jadi ini karena sudah dibajak, lumpurnya tuh jadi cukup dalam. Untuk lari sama nangkap belutnya itu lumayan sulit. Ada? Wah, dapat. Asik, dapat lagi. Kejar. Mana? Bagi masyarakat Sasak, belut ini tidak hanya untuk dikonsumsi, tapi juga digunakan sebagai ritual untuk mempercepat anak kecil berjalan. Nah, saya akan bawa nih ke rumah. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat Sasak di Desa Rempe masih mempunyai kepercayaan terhadap tradisi nenek moyang. Salah satu tradisi lama yang masih dilakukan masyarakat di sini sampai sekarang adalah pecut belut, atau tradisi supaya anak cepat berjalan. Senang loh dia. Sebelum tradisi dimulai, saya bersama Ibu Adam sedang bermain dan mengajari Adam berjalan menggunakan tonda.
Tonda merupakan alat belajar berjalan yang terbuat dari bambu. Tonda digunakan sebagai pegangan anak saat orang tua mengajarinya berjalan. Masyarakat Sasak memiliki cara tersendiri untuk mempercepat anak kecil bisa berjalan di umurnya. Nah, sekarang saya akan membawa Adam ke Papu untuk memulai tradisinya. Ayo Adam. Ini Pak belutnya. Orang tua Desa Rempe biasa menggelar tradisi pecut belut supaya anak-anak mereka cepat berjalan dengan lancar. Masyarakat Sasak memiliki kaya akan tradisi dan tradisi ini itu sudah dilakukan sejak ratusan tahun lamanya dan masih dilestarikan hingga sekarang. Meskipun secara ilmiah belum dapat dibuktikan kebenarannya, namun masyarakat Sasak di sini percaya doa yang dipanjatkan akan menjauhkan anak dari hal buruk. Selain itu, pecutan belut secara perlahan ke kaki anak dipercaya dapat membuat kaki anak kuat. Mencari hewan buruan masih dilakukan sebagian masyarakat suku Sasak hingga sekarang. Saat ini saya bersama Bang Anwar dan Bang Rahul, kita akan berburu pejawak yang biasanya ada di semak-semak sekitaran sungai seperti ini. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Hati-hati, hati-hati. Hati-hati tidak kabur. Hati-hati tidak kabur. Kami melihat pergerakan binatang yang dicari. Gerakannya cukup cepat dan langsung hilang di antara semak-semak. Lumayan ngos-ngosan ya Bang ya, lari-lari. Cepet sekali dia larinya. Daerah semak belukar terbuka yang dekat dengan sungai menjadi habitat salah satu kadal besar ini. Mana? Di balik semak, kami menemukan beberapa lubang yang kemungkinan besar menjadi rumahnya. Nah, akhirnya kita nemu nih lubang dari hewan pejawak. Ayo kita cari yuk. Ada isinya nggak? Nggak ada isinya, kosong kayaknya. Wah, kosong. Biawak biasanya aktif mencari mangsa di siang hari dan kembali diam di sarang saat malam hari. Binatang bersisik mirip ular ini termasuk teritorial. Selain mencari makan, siang hari biawak keluar sarang juga untuk menjaga wilayahnya. Kita baru nemu lubang pertama, tapi nggak ada isinya. Kita harus nyari nih lubang yang lain. Ayo Bang, Ayo. Kita cari lubang yang lain aja. Tempat lain aja dulu. Kita menemukan lubang pejawak kedua nih. Ciri-cirinya itu bagian luarnya bersih, tepat keluar masuk pejawaknya. Cuman kali ini pejawaknya nggak ada. Jadi kita harus cari lubang lainnya. Binatang yang menyerupai komodo ini biasanya berlindung di lubang tanah, celah batu, atau di dalam pohon. Bang Rahul, di sana ada lubang pejawaknya? Ada tapi nggak ada isinya. Bisa di sini juga dia? Bisa. Berbekal ranting, kami menyisir setiap sudut semak. Wah, Bang Anwar nemu ini. Sekarang kita akan kejar. Hati-hati Bang. Jangan sampai dia kabur lagi. Itu. Dengan penglihatan dan penciumannya yang tajam, biawak bisa berburu dan menghindari musuh. Lari ke sungai dia.
Biawak merupakan hewan berdarah dingin yang hidup soliter atau menyendiri. Sering menghabiskan waktu dengan berjemur di bawah sinar matahari untuk mengatur suhu tubuhnya. Hal ini dilakukan untuk menjaga enzim, hormon, dan metabolisme lainnya di dalam tubuh dapat bekerja sebagaimana mestinya. Bang, itu bang! Hati-hati! Penjawaknya masuk ke aliran sungai. Wah, susah nih nangkapnya. Karena kalau di air, dia bisa semakin cepat larinya. Bang, tangkap jangan sampai kabur! Bang, penjawaknya! Jangan sampai kabur! Jangan! Biawak merupakan salah satu reptil yang mahir berenang. Selain cakar yang kuat, kaki biawak juga dilengkapi dengan selaput yang memudahkannya bergerak di air. Hati-hati ekornya! Wah! Hati-hati ekornya! Akhirnya, setelah kita cari-cari, kita dapat penjawabnya. Wah! Jadi bagian utama yang harus kita amankan adalah ekornya nih. Karena kalau dia merasa terancam, dia akan mempecut dengan sangat keras. Selain itu, saya juga harus berhati-hati dengan mulutnya. Karena biawak mempunyai air liur yang mengandung bakteri yang sangat berbahaya. Jadi, saya harus mengamankan kepala dan ekornya sekaligus. Wah, ini jadi termasuk kecil. Karena biasanya itu ada sampai 3-4 kilo. Kukunya tajam sekali. Jadi kita harus hati-hati nih sama jari-jarinya dia. Daging biawak biasa digunakan masyarakat suku Sasak di Rempe untuk membuat minyak herbal. Minyak biawak akan diambil dari lemak yang menempel pada daging. Dagingnya kita potong kecil-kecil supaya lebih mudah nih kita gorengnya. Dan apinya itu ternyata nggak boleh besar ya Bang ya? Ya. Jadi sekarang saya akan kecilin nih apinya. Warga di sini biasa mengekstrak minyak biawak dengan memanaskan dagingnya dalam wajan. Kurang lebih 1 jam ya Bang ya? Minyaknya udah mulai muncul. Setelah dipanaskan, lemak yang menempel pada daging perlahan akan mencair menjadi minyak encer. Wih, belum sampai sejam, minyaknya udah keluar semua. Saya pikir air saking banyaknya. Daging yang terus dipanaskan aromanya begitu menggoda saya. Menurut cerita masyarakat, daging pejawak ini katanya enak. Saya jadi penasaran nih, saya mau coba. Ini udah matang ya? Coba ya. Minyak pejawaknya banyak banget nih. Wah, saya coba ya. Enak Bang. Harus cobain. Rasanya mirip seperti daging ayam. Dan teksturnya itu kenyal ya. Iya. Enak sekali. Ayo Bang, cobain. Daging biawak sudah mengering. Tandanya seluruh kandungan minyaknya sudah keluar. Nah, ini minyaknya udah keluar semua. Langsung kita tuangkan ya ke sini. Untuk nantinya akan kita pakai. Kemampuan masyarakat Sasak Desa Rempe membuat obat herbal diperoleh secara turun-temurun. Biasanya minyak ini dijadikan sebagai obat kulit. Dan pas banget tadi kita, waktu di sungai, kita digigit sama nyamuk nih. Jadi lumayan gatel-gatel ya Bang ya? Ya. Cocok nih pakai minyak ini. Minyak biawak merupakan salah satu kekayaan obat tradisional yang dimiliki negeri ini. Hasil olah masyarakat Sasak yang tetap dijaga dan dilestarikan sampai sekarang. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Nah,
Kepik yang kita cari ini itu berada di pohon kosambi. Nah, kita harus jeli nih untuk mencarinya.